Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aira Reski Aurelika dengan NPM 24010510002 dari Prodi D3 Perpajakan Universitas Lampung. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum bisnis dan bentuk badan usaha serta legalitasnya. Apa itu hukum bisnis? Jadi, hukum bisnis adalah sekumpulan kaidah untuk mengatur orang-orang dalam bidang perdagangan. Jadi, setiap orang yang bekerja terlibat atau terikat dalam bidang perdagangan itu diatur oleh sekumpulan kaidah yang disebut dengan hukum bisnis. Selanjutnya ada sumber hukum. Sumber hukum itu ada 3. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada jurisprudensi, dan yang ketiga ada kebiasaan. Yang pertama itu undang-undang. Jadi undang-undang itu peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Sedangkan jurisprudensi itu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan kebiasaan itu merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap dan dianggap normal. Yang selanjutnya itu ada landasan hukum bisnis. Jadi landasan hukum bisnis itu terdiri dari landasan ideal, yaitu Pancasila, landasan konstitusional, ada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 dan Pasal 26 ayat 2. Kemudian ketentuan hukum lainnya itu ada hukum perdata, KUH Perdata dan KUH Dagang, hukum pidana, Undang-Undang Perpajakan, hukum dagang, serta hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya ada bentuk badan usaha dan legalitasnya. Jadi yang pertama itu ada koperasi. Koperasi ini merupakan suatu badan usaha yang didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Legalitas koperasi itu tidak hanya sebatas memiliki badan hukum, tetapi berkaitan dengan pengajuan sertifikat NIK, nomor induk koperasi, NIP, nomor induk berusaha, dan IUSP atau izin usaha simpan pinjam. Bentuk badan usaha selanjutnya yaitu ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Jadi BUMN ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Jadi BUMN itu diatur dalam undang-undang tersebut. Ada beberapa jenis lainnya dari BUMN itu sendiri yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada persero. Jadi perseroan terbatas itu modalnya terbagi dalam saham. Dan yang kedua itu ada perusahaan umum. Jadi perusahaan umum itu seluruh modalnya dimiliki oleh negara untuk kemanfaatan umum. Bentuk badan usaha selanjutnya itu ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Jadi BUMS ini merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. BUMS ini terdiri dari badan usaha dalam negeri dan badan usaha asing. Kalau dalam negeri itu modalnya terdiri dari masyarakat dalam negeri, sedangkan usaha asing itu modalnya dari masyarakat atau warga luar negeri. BUMS ini memiliki beberapa jenis juga. Yang pertama itu ada Commandite Financial atau yang biasa disingkat menjadi CV. Jadi CV ini terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu yang mengelola perusahaan sendiri, sedangkan sekutu pasif itu yang menyerahkan modal tanpa ada campur tangan. Dan yang kedua itu ada perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan perseorangan ini dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu. Selanjutnya itu yang ketiga ada firma. Jadi firma itu perusahaan yang dimiliki minimal 2 orang anggota. Tetapi jika salah satu anggotanya itu mundur atau meninggal dunia, maka perusahaan itu akan bubar. Dan yang terakhir itu ada PT Perseroan Terbatas. Jadi PT itu merupakan jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal saham. Jadi PT itu berbadan hukum karena didirikan dengan akta notaris.